Pagi, perkenalkan nama saya Rizky Ginting dengan program studi S1 Agribisnis dengan nomor NIM 05579079. Di sini saya akan melakukan praktik unit 1 dan 2 dengan mata kuliah manajemen agribisnis. Nama kegiatan praktiknya yakni analisis pendapatan atau keuntungan dari usaha tani kelapa sawit. Demikian, terima kasih. Baiklah, demikian video wawancara saya bersama dengan Pak Rizky yang memiliki kebun sawit seluas 2 hektar di Desa Dangkan Kota, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Demikian, terima kasih. Baiklah Pak Dosen, pada tugas praktik unit 1 di sini saya akan mendatangi kebun sawit milik Pak Rizky di Desa Dangkan Kota, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Di sini saya sudah di lokasi kebun sawit milik Pak Rizky. Ayo kita lihat pada Pak Rizky. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Rizky. Sore Pak. Jadi Pak, saya mohon izin Pak. Saya dapat tugas kuliah untuk menganalisa pendapatan atau laporan keuangan dari kebun sawit milik Bapak gitu Pak. Tapi sebelumnya Pak, perkenalkan saya Rizky Ginting. Saya dari Universitas Terbuka dari cabang Kota Pontianak gitu Pak. Jadi Pak, pada kesempatan kali ini Pak, saya ingin bertanya-tanya gitu Pak. Kalau boleh tahu Pak, untuk kebun sawit ini apakah milik Bapak sendiri Pak? Oh ya, ini milik saya sendiri. Ini di tahun tanam 2012 gitu. Oh, tahun tanam 2012 ya Pak? Oh iya, tahun 2012. Oh, Di luasannya lah ya lebih kurang 2 hektar lah. 2 hektar ya Pak? 2 hektar. Oke, terima kasih Pak. Kemudian Pak, saya mau sedikit nih Pak bertanya ya Pak ini. Kira-kira Pak, untuk pendapatan sendiri ya Pak dari kebun sawit ini, itu berapa ya Pak? Bisa Oh iya. kan gitu Pak? Jadi untuk rata-rata kita kan ada dua musim terkadang ada musim trek, ada musim panen raya gitu ya. Tapi rata-rata per bulannya itu sekitar 5 juta per hektarnya begitu. Jadi rata-rata itu untuk tahun tanam 2012 ini memang hampir untuk pokoknya ini rata-rata berbuah semua. Jadi untuk hasilnya sekitar 5 juta gitu. Jadi kalau untuk perawatan dan lain-lain itu ya tergantung harga pupuk dan lain-lainnya begitu. Kalau untuk sekarang kosnya itu sekitar 700 sampai 1 jutaan begitu untuk perawatan, pupuk, perawatan, kemudian ada semprot dan lain-lain. Kalau boleh tahu Pak, untuk tanaman sawit ini dalam satu bulan berapa kali panen ya Pak? Kita ini untuk sekarang ya kita rutin itu di 2 minggu sekali. Di 2 minggu sekali kita panen. Terkadang juga kalau buahnya sedikit kadang 3 minggu begitu ya. Pak. Jadi saya sekarang ya kendala harga pupuk, kemudian harga juga begitu.
pun dan juga biaya lain-lain gitu Pak. Untuk biaya pupuk itu Bapak melakukannya pemupukannya bulan sekali gitu ya Pak. Untuk pemupukan karena sawit masyarakat ya secara pribadi ya kita menyesuaikan dengan pendapatan sendiri, biasanya itu ya rata-rata kita setahun 2 kali gitu kan. Kalau di perusahaannya mungkin lebih tetapi kami saya juga petani masyarakat gitu, jadi untuk pupuk kita lakukan 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali ya. Artinya Pak, biaya yang Bapak sampaikan tadi 700.000 sampai dengan 1 juta itu biaya yang ditotalkan dari totalan 6 bulan Bapak bagikan dengan rata-rata per bulan. Iya betul. Jadi untuk hasil panen Bapak pendapatan itu kurang lebih 5 juta ya Pak, bisa saya catat ya Pak. Iya 5 juta kurang lebih 5 juta. Kemudian untuk biaya pemupukan, racun, dan juga pengeluaran lainnya kurang lebih 700 sampai 1 juta 1 ya juta Pak, iya dalam 1 bulannya gitu dalam Pak. 1 bulan. Tetap kita lakukan di untuk pemupukan tetap lakukan 1 tahun sekali, tetapi penyisihan dana hasil dari per bulannya itu diberikan untuk perawatan dalam 1 tahun tersebut. Makanya dapat kita sekitar 700 sampai 1 juta lah untuk perawatan per bulan. Iya, Pak. Kemudian Pak, untuk di pengangkutan hasil panen Pak, untuk pengangkutannya apakah menggunakan jasa lain atau mengangkut sendiri gitu Pak? Oke, untuk sekarang ya karena saya sendiri masih bisa melakukan panen sendiri dan luasnya nggak terlalu luas, sekitar 2 hektar sekarang, saya ya panen sendiri untuk mulai dari panen, pengangkutan sampai ke akses jalan gitu kan. Tetapi untuk pengangkutan buah dari akses jalan ke tengkulak atau si penjual, biasanya si penjual sendiri yang mengambil di lahan saya gitu, di lokasi. Artinya harga yang sudah ditetapkan oleh tengkulak itu sudah termasuk dengan biaya mereka ngangkut ke sini ya Pak? Iya betul. Jadi harga yang mereka patokan ke lokasi itu sesuai dengan harga yang beredar sekarang gitu. Oke Pak. Saya Pak mau bertanya lagi Pak, untuk kendala yang ada pada saat Bapak berkebun kelapa sawit ada nggak gitu ya Pak? Kendala yang pertama itu harga pupuk ya. Harga pupuk kita sekarang menggunakan subsidi, terkadang subsidi ya, kadang harganya mahal juga. Kalau kita menggunakan pupuk umum atau pupuk industri ya harganya lebih mahal begitu kan. Nah kemudian untuk perawatan dan lain-lain seperti herbisida kita sangat langka dan terbatas sekarang karena memang banyak merek, jadi kualitasnya kurang bagus, dia bagus ya mahal begitu harganya. Begitu ya Pak? Iya betul. Jadi Pak, dengan berkebun kelapa sawit Pak, kira-kira gimana Pak prospeknya ke depan gitu Pak dalam salah satu usaha agribisnis yang Bapak jalankan ini Pak? Ya untuk perkebunan yang sampai sekarang ya dalam segi ekonomi sangat menguntungkan, pasti menguntungkan karena memang perawatannya kita maksimalkan, memang terkadang di 3 bulan sekali, bukan kemudian untuk panennya kita lakukan 2 minggu sekali. Berbeda dengan produk pertanian lain seperti karet itu harus nurin setiap hari gitu kan. Kalau sawit ya kita lakukan memanen 2 minggu sekali, perawatan di 3 bulan sekali, pemupukan di 1 tahun 2 kali gitu. Jadi sangat perfect sekali bagi kita yang petani pemula lah istilahnya ya, pemula istilahnya sangat perfect sekali untuk dikembangkan usaha yang dimana pertanian kelapa sawit ini sangat luas di Indonesia dan banyak sekali turunannya dan sangat menjanjikan untuk ekonomi selanjutnya. Siap Pak, mungkin cukup dari saya Pak untuk pertanyaannya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Pak sudah mau saya wawancarai untuk pemenuhan tugas praktik 1 dan 2 saya, mata kuliah manajemen agribisnis, jurusan saya agribisnis Pak. Jadi boleh nggak Pak sebelum kita ngobrol ini, saya mau lihat dulu Pak untuk kebun sawit Pak. Oke boleh, ayo. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oh,
banyak juga ya Pak buahnya ya Pak. Ya lumayan lah, lumayan banyak. Contohnya yang seperti ini ya. Nah, ini kita maksimalkan di perawatan, kemudian di cara panen, gitu kan. Sangat terawat ya Pak untuk sawitnya ya Pak. Ya, alhamdulillah sangat terawat karena memang belum sangat sih, tapi ya kita maksimalkan untuk perawatan karena perawatan menunjang produksi. Jadi perawatannya nomor satu saya tunjuk sampai sekarang begitu. Sangat menginspirasi sekali Bapak ini punya kebun sawit. Cuman sedikit lah ini Dek, ya, jadi ya begitulah kami petani semaksimal mungkin dengan lahan yang ada begitu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Oke.